Video yang teman-teman saksikan di awal merupakan video dokumentasi atau video contoh dari tradisi Balian yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Pasti teman-teman semua bertanya, apa sih Balian itu? Balian adalah sebuah ritual sakral yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Dayak. Balian memiliki banyak sekali tujuan dalam pelaksanaannya. Makna dari dilaksanakannya ritual Balian adalah perjuangan hidup, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan, moral baik, dan pembuka rezeki. Makna memohon perlindungan, mengingat akan Tuhan, dan mengingat alam kehidupan. Balian bukan hanya untuk penyembuhan, namun juga sebagai rasa syukur atau syukuran, ada pula sebagai upacara kematian. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang ritual Balian, khususnya Balian Palas Bidan, sebuah ritual Balian yang dilakukan oleh masyarakat Hindu suku Dayak Lawangan. Jadi ritual Balian Palas Bidan ini itu merupakan sebuah ritual yang dilakukan masyarakat Dayak Lawangan untuk membersihkan bayi yang baru lahir. Mereka meyakini bahwa bayi yang baru lahir merupakan bayi yang bersih dan belum terkontaminasi oleh dunia luar, harus dibersihkan dahulu agar bersih lahir dan batin. Inilah sebabnya ritual Balian ini dilaksanakan. Selain untuk membersihkan bayi, ritual Balian ini juga mempunyai fungsi untuk membersihkan ibu dari bayi tersebut dan juga bidan yang membantu proses persalinan agar terhindar dari hal-hal buruk atau pali, karena kelahiran yang dalam pelaksanaannya itu menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana. Dalam ritual Balian ini itu banyak sekali alat-alat dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Umumnya seorang Balian atau pemuput acara itu akan memberitahukan kepada orang yang ingin melaksanakan Balian apa saja sih alat-alat dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan agar bisa terpenuhi itu apa yang dibutuhkan dalam ritual tersebut. Dari situ banyak orang yang mengatakan bahwa Balian ini termasuk suatu upacara yang rumit dan mahal gitu. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada banyak sekali alat-alat atau bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Di sini yang pertama itu adalah mayang sepon atau busung pinang. Fungsinya itu sebagai tempat untuk meletakkan bayi yang dilapisi dengan kain panjang atau kain sarung itu sebanyak 10 lembar. Kemudian yang kedua itu adalah lapik roma atau tikar. Itu digunakan sebagai tempat penyemayan atau tempat duduk seorang Balian atau pemuput acara, dan tempat meletakkan sarana dan prasarana atau sesajen. Kemudian yang ketiga itu adalah perapen atau pendupaan, tempat atau wadah yang untuk membakar kemenyan atau garum anyan. Kemudian yang keempat ada namanya balai meno atau rumah-rumahan yang terbuat dari rotan, kemudian
dianyam untuk meletakkan semua jenis sesajen. Yang kelima itu ada ancak kalangan, adalah tempat terbuat dari bahan bambu yang dijalin dengan rotan, kemudian dibentuk persegi 4 dan diberi tiang penyangga, dihias dengan berbagai jenis hiasan janur kelapa, kemudian dililitkan dengan kain bahalai. Ancak kalangan sebagai tempat meletakkan berbagai jenis sesajen. Di dalamnya itu ada kue, ada nasi, ada ketupat, lauk pauk, lemang, dan jenis patung yang terbuat dari tepung beras yang menyerupai wujud manusia sendiri. Kemudian yang keenam ada namanya mansi junjung atau mangkuk putih. Kemudian di dalamnya diisi beras dengan diletakkan sebatang lilin yang dinyalakan, taring beruang, ada juga sirih pinang, ada rokok, kemudian ada patung kayu yang diberi 4 helai hiasan janur kelapa. Yang ketujuh ada gong, gendang, dan kenong atau gendering, tuung, dan kengkanong. Ini adalah seperangkat alat musik tradisional khas suku Dayak Lawangan yang digunakan saat ritual keagamaan Balian Palas Bidan. Kemudian ada yang kedelapan, itu adalah ibus atau hiasan khusus yang dipasang di atas pintu di depan rumah dan dalam rumah, tempatnya di atas tempat pelaksanaan upacara yang disebut penyemayan. Kemudian kesembilan adalah daun nandong atau daun beyowo. Daun andong atau beyowo yaitu sejenis tumbuhan yang oleh masyarakat Dayak dipandang memiliki sifat atau kekuatan magis dan sakral. Ke-10 itu ada beras tawur atau disebut dengan boyas penyawis. Itu adalah sebuah beras yang dicampur oleh kunyit, kemudian ditaruh dalam piring kecil atau mangkok. Kegunaannya itu sebagai sarana bertabur-tabur untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan, atau biasa dalam bahasa Dayak itu disebut dengan Juus Tuha Allah Ta'ala, para dewa dan roh suci leluhur yang dimohon kehadirannya memberikan berkat serta anugerahnya. Kemudian yang ke-11 itu adalah tatungkal atau tampung tawar. Diambil dari air buah kelapa, bisa menggunakan air biasa yang diberi sedikit minyak pewangi. Adapun hakikat air kelapa sebagai tatungkal bulau atau air tirta. Karena menurut mitologi dalam masyarakat Dayak suku Lawangan, kelapa adalah salah satu tumbuhan yang sangat suci, sehingga tidak sembarangan orang dapat menebang pohon kelapa kecuali ada upacara kematian. Dan yang ke-12 itu adalah sepatung atau patung. Nah, ini adalah berbagai jenis patung yang dibuat menyerupai kera, naga atau ular, ada ua-ua, ada ikan, ada terenggiling, ada tupai, buaya. Nah, patung-patung ini atau patung-patung yang disebut tadi itu biasanya terbuat dari kayu jelutung atau pantung. Nah, kemudian bagaimana sih proses balian ini dilakukan atau dilaksanakan? Jadi dalam ritual balian ini sudah ada susunan acara yang memang sudah tersusun dari sananya dan tidak bisa diubah atau dikurangi. Jadi yang pertama itu adalah patuet balian, yaitu salah satu pihak keluarga itu menyampaikan maksud serta kehendak sekaligus menyerahkan peralatan atau prasarana yang ada untuk dilaksanakannya ritual balian. Nah, kemudian biasanya itu balian akan menyahut atau menjawab siap kepada keluarga tersebut dan akan meminta tolong kepada kerabatnya, keluarga, dan hadirin yang hadir untuk membantu dalam membunyikan kenong, gendang, dan gong. Kemudian yang kedua, pelaksanaan balian Palas Bidan biasanya diawali dengan balian tuet
atau belian duduk sambil membaca mantra atau betinga. Kemudian belian jakap, yaitu seorang balian berdiri sambil menari dan betinga. Yang ketiga itu adalah belian bersembah. Balian menyembah para guru dan sahabatnya. Yang keempat itu adalah kapek kuei. Balian mensucikan dan membersihkan semua yang terkena pali atau pulang atau cuntaka. Selanjutnya adalah malik sepatung. Balian beserta keluarga meludahi patung kayu. Kemudian ada namanya jemamo. Balian berkomunikasi dengan para sahabatnya. Sahabat yang dimaksud sini adalah roh-roh leluhur ya, bukan sahabat seperti manusia gitu. Kemudian ada namanya nok juwata. Balian memanggil penghuni dalam air agar hadir dalam ritual. Kemudian selanjutnya ada pekenus tia. Balian memandikan bayi. Kemudian ada nakep juus. Balian menangkap roh atau atma. Kemudian nempuli juwata, itu adalah balian mengembalikan makhluk dari dalam air untuk kembali ke asalnya. Kemudian ada ngului juus. Balian menurunkan roh atau atma yang ditangkap. Kemudian ada namanya nempuli mulung uwok. Balian mengembalikan para sahabatnya. Kemudian nempuli mulung mo, atau balian mengembalikan orang-orang yang diajak turun kembali ke atas. Kemudian ngebagai temai-temayan, biasanya oleh para mantir geler tuha redeh atau para pemutus adat bersama pihak keluarga itu akan menyerahkan upah paleh temayan atau upah jasa kepada balian dan penganding. Nah, jadi beginilah proses pelaksanaan ritual balian ya. Memang cukup rumit kalau kita sebagai orang awam mendengar proses ritual ini ya. Dan memang seperti inilah adanya ini. Tidak boleh dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan gitu. Jadi begitu ya, jadi susunan acara atau upacara adat belian. Kemudian dalam suatu upacara adat pasti ada dong fungsi-fungsinya. Nggak mungkin suatu upacara sakral itu dibuat tanpa ada fungsi. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi kesucian, yaitu menghapus sial atau pali atau cuntaka sehingga bayi menjadi bersih atau suci. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi religius, di mana ritual yang dilakukan merupakan penjabaran dari yatna yang dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, ditunjukkan kepada Tuhan, dewa, dan para buta kala. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi etika, nilai-nilai etika dan moral dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan. Jadi begitu ya proses dilaksanakannya belian. Kemudian ada pula tuh fungsi-fungsi dari ritual balian. Kan gak mungkin ritual ini dilaksanakan tanpa ada fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama itu adalah fungsi kesucian, yaitu menghapus sial atau pali sehingga bayi dan ibu serta bidan dan alat-alat yang digunakan itu suci. Kemudian adalah fungsi religius, di mana ritual yang dilakukan merupakan penjabaran dari yatna yang dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas dan ditujukan kepada Tuhan, dewa, dan para buta kala. Kemudian yang ketiga adalah fungsi etika. Nilai-nilai etika dan moral dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan. Kemudian ada dua pantangan, yaitu adalah pantangan berata lahir, yama, berata.
dan batin niyam rata. Kedua pantangan itu harus dilakukan secara seimbang dan bersinergi agar tercapainya kehidupan yang harmonis. Kemudian ada fungsi estetika atau keindahan. Kenapa sih bang seperti itu? Karena sarana dan prasarana ritual mengandung nilai-nilai keindahan sebagai sujud bakti yang diekspresikan dalam bentuk seni. Di antaranya seperti patung, seni tari, dan seni relief yang digunakan dan mengandung nilai keindahan dan kesakralan. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi sosial dan budaya. Kehadiran sanak saudara, kerabat, dan handai talan dalam proses pelaksanaan ritual merupakan suatu kehormatan, spirit atau dorongan, dan sebagai tempat untuk mempererat jalinan kekeluargaan dan kekerabatan dalam sistem sosial yang mulai mengalami kemunduran yang diimplementasinya dengan saling bekerja sama, saling membantu, dan gotong royong. Jadi teman-teman, mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan tentang ritual Balian. Saya mohon maaf bila mungkin ada ketidaknyamanan ya dalam audio. Mungkin ada banyak suara-suara yang kedengaran dalam video karena memang tempat tinggal saya ini adalah sebuah pemukiman kos ya. Jadi kita nggak bisa melarang orang berdiam. Kemudian yang kedua itu saya mohon maaf juga misalkan saya kelihatan seperti membaca ya, karena memang dalam teori saya ini, di dalam tugas saya ini itu banyak sekali kata-kata adat dan nggak bisa saya karang sendiri gitu. Dia harus sesuai dengan apa yang saya dapat gitu. Dan saya takut mungkin salah-salah pengucapan gitu. Ya, mungkin saja lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.